Sekarang kata penutup Profesor Salim Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berubah acara ini, lama saya tidak datang, tidak diundang maksud saya. Dulu ramai, jadi kita bisa berpidato berapi-api. Malam ini masih ada yang imajinasinya hebat, berpidato berapi-api. Tapi saya nampaknya karena sudah kedinginan, sudah malam tidak bisa lagi berpidato berapi-api. Jadi kalau Anda agak kecewa, maafkan saya. Itu yang salah Karni, karena dia ngundang saya sekarang. Tapi dia nggak ngundang saya beberapa waktu lalu. Saya tahu karena dia tahu saya tidak tahu COVID. Jadi buat apa diundang saya nggak ngerti. Nah sekarang urusan ini saya dianggap tahu, jadi saya menghormati undangan itu. Jadi saya datang meskipun kalau sudah tengah malam begini daya tahan saya sudah merosot. Karena itu berhati-hati pakai masker dan pelindung ini, karena katanya orang yang sudah berumur itu makanan empuk bagi corona. Sedemikian rupa sehingga kalau umur Anda di atas 50 tahun jangan bermimpi ke kebun binatang lagi. Untuk waktu muda saya pernah ke Ragunan kebun binatang. Sekarang nggak boleh lagi. Sama dengan balita, nggak boleh juga ke kebun binatang. Begitu. Oke. Jadi saya senang diundang karena kalau saya nggak diundang, tidak datang, saya terus sepotong menonton di TV di kamar tidur saya. Kalau hadir di sini apa boleh buat, saya harus bertahan dan saya dapat banyak ilmu dari pertemuan acara kita malam ini. Jadi saya adalah orang, alhamdulillah diberi umur oleh Tuhan. Saya melihat perubahan politik dan memegang ikut berperan aktif perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Oke. Saya mengalami lagi perubahan itu dari Orde Baru ke reformasi. Jadi saya bisa membandingkan begitu ya. Apa yang mau saya katakan bahwa saya tiba-tiba teringat bekerja sedikit membandingkan perubahan politik di Rusia, Uni Soviet, dan di Cina. Menarik. Begini, revolusi Rusia itu kan revolusi proletar. Menghabiskan tsar. Sampai tsar siapa namanya itu yang dihukum mati oleh Partai Komunis. Kemudian Cina. Oke, itu revolusi petani. Tapi kemudian di Rusia di Cina yang berkuasa itu adalah Mao. Mao sebenarnya tidak lebih daripada kelanjutan Kaisar. Sama dengan di Rusia. Yang berkuasa itu Politbiro. Politbiro ini kumpulan tsar. Politbiro bubar, PKI Komunis bubar, yang berkuasa adalah Putin. Putin ini kaisar Rusia yang baru. Jadi lalu Indonesia juga ada miripnya. Saya masih ingat bagaimana kami Kesatuan Aksi Mahasiswa, saya kepala Biro Penerangan waktu itu, bersemangat betul mendukung Pak Harto. Kita mendukung Pak Harto. Pak Harto itu adalah ketua partai tentara. Dan partai tentara waktu itu memainkan peranan membuat kita senang karena kita ini waktu itu ketakutan kita kepada PKI yang baru membuktikan membantai jenderal dan kepada Bung Karno yang mempertahankan Nasakom. Jadi kita nggak punya kekuatan kita para mahasiswa. Jadi pahlawan kita adalah orang-orang seperti Kemal Idris, Sarwo Edi, Darsono, dan puncaknya adalah Pak Harto. Kami senang sekali. Pidatonya bagus begitu. Tapi nggak lama kemudian setelah tahun 74 berangsur-angsur berubah. Ya. Kita yang tadinya bersahabat dengan
tentara, itu mulai ketakutan kepada tentara. Kenapa? Tentara sudah menjadi alat kekuasaan. Begitu ya. Nah ini sama dengan, saya takut itu sama dengan sekarang. Dalam bentuk yang lain, reformasi setelah 20 tahun, itu sudah tidak lagi menjalankan filsafat, keyakinan, kebijakan yang dulu dijanjikan kepada kita pada awal reformasi. Saya mencari-cari apa sih penjelasannya ini. Saya kira dugaan saya adalah bahwa perubahan apakah itu revolusi Rusia, revolusi Cina, revolusi Indonesia, reformasi Indonesia, itu yang terlibat cuman elit. Rakyat tidak terlibat. Jadi lama-kelamaan jarak antara rakyat dengan elit itu makin jauh. Ya. Nah inilah yang melahirkan gerakan-gerakan seperti kami sekarang ini. Ada orang yang terpanggil mengangkat dirinya menyampaikan suara rakyat. Dan ini juga sebenarnya bukan barang baru. Siapa yang mengangkat Soekarno jadi pemimpin? Mau masuk penjara? Siapa yang mengangkat Hatta ya menjadi pemimpin sampai dibuang ke Bovendigul, Syahrir dibuka ke Digul dan ke Banda. Ini selalu begitu, jadi nggak usah terkejut dan nggak usah curiga seperti itu. Peranan itu selalu tersedia. It's a matter of siapa yang memainkan peranan itu. Di antara orang yang memainkan peranan itu adalah orang yang pernah memainkan peranan pada kekuasaan sebelumnya. Okay? Tapi kalau sekarang dia memainkan peranan baru yang kritis, itu tidak pula pantas dicurigai karena dia sakit hati. Mungkin ada orang 1-2 sakit hati. Tapi itu bukan masalah. Persoalannya adalah ada peranan yang harus dimainkan. Maka muncullah orang seperti Said Didu. Dia punya latar belakang, dia bisa cerita angka-angka pembangunan, keuangan dan sebagainya. Ada orang seperti Husnul, seorang profesor politik yang pernah terlibat mengurus pemilu. Ada orang seperti Pak Nurmantio pernah memimpin tentara kita. Okay. Apalagi tentara. Tentara itu punya tradisi terlibat politik. Apakah setelah pensiun mereka tidak lagi terlibat politik? Ya itu tergantung pada mereka sendiri. Tapi peranan itu ada. Isometer siapa yang mau mengambil alih memainkan peranan itu. Jadi inilah analisa saya. Kenapa terjadi hal seperti ini di Indonesia. Oke. Karena yang berubah itu adalah elit. Dari elit jajahan menjadi elit kemerdekaan, elit republik. Rakyatnya enggak begitu berubah. Lambat sekali terjadinya perubahan. Sehingga ada lag antara cita-cita, harapan, dan kenyataan. Nah ini memancing lahirnya orang-orang yang merasa terpanggil. Jadi saya melihat orang seperti Pak Nurmantio ini, jenderal ini, Husnul Maria, Din Samsudin, dan banyak Pak Said Didu adalah orang-orang yang terpanggil. Sebab ini juga tidak baru kan saya katakan tadi. Orang panggilan itu selalu ada. Oke, dan sisa siapa yang menjawab panggilan itu. Nah beberapa waktu yang lalu ketika saya mengucapkan pidato saya sebagai guru besar, diangkat jadi guru besar, saya memperkenalkan dari konsekuensi pemikiran saya tadi, satu konsep mengenai Indonesia, saya sebut fragmented society. Tadi Saudara Fahri Hamzah bicara dengan mengharukan mengenai persatuan Indonesia dan saya ikut terharu mendengarkan uraian Anda. Saya teringat kejadian waktu saya kuliah di Amerika, ada film mengenai Bali itu Eka Rudra apa. Dan itu narasinya bintang film Amerika terkenal
Orson Welles, bagus sekali film itu. Bagaimana orang Bali merayakan apa gitu, ada apa macam-macam lah ya. Saya nangis. Saya ini orang Islam, ini Hindu Bali. Betapa kaya negeri saya. Kita punya ini. Sama dengan pengalaman saya ketika mau pilkada. Saya senang Ahok akan jadi, saya akan mendukung Ahok. Kenapa? Ketika saya menjadi duta besar, Dean of the Diplomatic Corps, ketua para duta besar, itu Vatikan, apa namanya, duta besar Vatikan. Saya datang menghadap biasanya proformanya, memperkenalkan diri, dan dia tanya saya mengenai Indonesia. Ya saya ceritalah. Saya bilang yang surprise ambassador, kami pernah punya panglima tentara orang Katolik, Benny Murdani. Sebelumnya pernah punya panglima orang Kristen dan orang dari tanah Batak. Artinya dia kan dibanding dengan orang Jawa, Batak itu kan kecil jumlahnya. Apa Anda sebagai dia pernah jadi dubes di Syria, Timur Tengah? Ya. Apa pernah ada jenderal di daerah Timur Tengah itu yang menduduki jabatan penting itu? Jawabnya, I never heard of. Saya nggak pernah dengar. Itulah Indonesia, saya bilang. Saya ingin tadinya kalau Ahok menang pemilu dengan baik, saya bisa bangga cerita pada orang, lu kami ini negeri mayoritas Islam, tapi kami menerima seorang peranakan Tionghoa, Kristen menjadi gubernur wali kota Jakarta. Unfortunately itu tidak terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam rangka persatuan ini, seorang teman, profesor mengatakan kepada saya, bagaimana you bicara fragmented? Bangsa Indonesia kan bersatu, itu suksesnya Bung Karno. Saya kira banyak benarnya ucapan itu. Usaha Bung Karno, obsesi Bung Karno itu adalah persatuan. Selain persatuan yang melahirkan Nasakom, ya, juga melahirkan persatuan Indonesia. Saya masih ingat pernah pidato Bung Karno cerita tentang suku-suku bangsa Indonesia. Saya ingat dia bicara mengenai rahang Batak. Artinya menunjukkan Indonesia itu macam-macam begitu. Tapi kalau kita renungkan kembali, sebenarnya sukses besar Bung Karno adalah mempersatukan Indonesia melawan Belanda. Ketika mempersatukan Indonesia di antara kita, timbul masalah. Pertama kali masalah yang Anda ingat betul dan aktual sampai sekarang, beliau memaksakan, maaf kata-kata ini, persatuan PKI, NU, Islam dan komunis. Tahun 26 itu masih bisa. Ya. Tapi tahun-tahun ketika demokrasi terpimpin, kita sudah melalui periode yang berdarah-darah. Sudah sulit mempersatukan komunis. Tentara tidak mau sama komunis, mereka banyak terbunuh waktu Madiun, Islam tidak setuju, ya, kaum nasionalis juga terpecah. Saya melihat ini sebagai niat baik Bung Karno yang akibatnya adalah korban. Nah, kekeliruan-kekeliruan seperti ini sedihnya itu selalu dialami oleh pemimpin kita. Pak Harto melakukan kekeliruan itu. Pokoknya taken for granted asas tunggal. Datang Pak Jokowi, ya, dia juga melakukan hal-hal seperti itu. Seandainya Pak Jokowi tahu, apa namanya acara pertama di Monas itu loh. 212 Pak saya suka. Ya. Kalau beliau menerima mereka di istana, soalnya tidak akan menjadi kemana-mana. Akhirnya itu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kenapa? Tidak adanya nasihat. Udahlah kalau Pak Jokowi nggak tahu nggak apa-apa lah. Tidak adanya nasihat yang bagus kepada beliau bahwa terima aja. Orang Islam ini kan cuma di Indonesia itu bersatu kalau menghadapi lawan yang lawan. Kalau mereka tidak dapat lawan, ya mereka cakar-cakaran sendiri.
Lah kalau Pak Jokowi dapat penasehat politik Islam yang bagus, persoalan itu tidak terjadi. Nah ini kan faktor sejarah, kira-kira seperti itu. Jadi yang mau saya katakan selanjutnya adalah, ini saya kira masih dari pengantarnya Bung Karni tadi, kendati demikian, proses tetap berjalan, hiruk pikuk, demokrasi, ribut, itu kata Anda tadi. Oke. Dalam kita menjadi Indonesia. Kita dalam berproses menjadi Indonesia. Contoh yang menarik, 25% orang Indonesia itu sudah tidak kawin dengan sukunya, sudah kawin antar suku. Ini adalah bagian dari proses kita menjadi Indonesia. Begitu. Nah, kalau sadar akan ini, pemerintah kita itu menghadapi hal-hal seperti kami atau apa begitu, itu tidak perlu terlalu cemas dan melihat musuh di mana-mana. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Mengapa itu terjadi? Karena sistem politik kita. Pak Jokowi itu kalau diselidiki dengan baik, itu menjadi presiden, mula-mula kan reluctant. Masih ingat nggak kampanye dia jadi gubernur? Kalau ditanya wartawan soal presiden, oh tidak mau jadi gubernur saja. Tapi ada satu keadaan yang Anda tidak akan bisa tolak kalau Anda didorong naik ke situ. Siapa yang mendorong naik ke situ? Adalah macam-macam kekuatan. Itu yang saya sebut oligarki. Dalam salah sebuah buku saya cerita mengenai debt collector. Jadi ini kalau bisnis, orang yang memperjuangkan Pak Jokowi jadi presiden itu orang yang satu kali menjadi debt collector. Gua angkat lu jadi presiden, gua dapat apa? Gitu ya. Nah itu sebabnya saya tidak mengeritik Pak Jokowi sebagai pribadi. Tadi siapa yang mengatakan itu? Ya, sistem. Ini sebuah sistem. Jadi dulu ya Anda nggak ada yang ingat. Di antara teman-teman saya bilang kasihan saya pada Pak Harto. Pak Harto itu tidak jahat kok. Dia korban dari sebuah sistem. Seorang teman saya penyair mengatakan itu sudah tahun 80-an tuh. Kalau tentara-tentara itu datang menodong Pak Harto mundur, maka lebih banyak lagi tentara yang tidak resmi akan membela Pak Harto. Siapa yang membela? Orang yang diuntungkan. Sama dengan sekarang ini. Jadi ya Allah kasihanilah Pak Jokowi. Mungkin kesalahannya karena dia tidak belajar ilmu politik. Dia terima ketika dirayu-rayu jadi presiden. Paling-paling itu doa saya supaya Anda semua tidak memaki-maki Pak Jokowi. Dia itu adalah korban saja. Gitu. Tadi Pak siapa namanya ini? Pak suka lupa sih namanya. Kapitra bicara mengenai trust of apa namanya? Deficit of trust. Ya itu adalah konsekuensi dari satu masyarakat seperti masyarakat Indonesia. Tidak percaya satu dengan yang lain. Tahu nggak Anda kenapa tentara bisa masuk politik? Karena sipil tidak percaya satu dan yang lain. Satu contoh menarik Gubernur Sulawesi Tengah saya ingat betul. Itu partai-partai tidak sepakat calon gubernur. Tapi sepakat meminta seorang brigadir jenderal atau kolonel menjadi gubernur. Jadi kembali lagi karena masyarakat kita tuh fragmented, they don't trust each other, mereka cari yang lain. Nah sekarang juga begitu saya takut, coba lihat bagaimana kok KSAD mengurusi COVID. Ya. Sudah ada satu letnan jenderal di situ. Pada satu hari dia muncul pakai letnan jenderal, orang ramai ada apa ini? Itu rupanya gak cukup. Dia angkat lagi jenderal bintang 4 mengurusi COVID, dijadikan pembantu seorang menteri BUMN.
Saya mau mengomentari saudara Maman yang duduk di sebelah kanan saya, yang mengatakan bahwa kalau salah dikoreksi ya. Apa yang dikritikkan orang di luar itu sudah dikerjakan pemerintah. Anda bilang gitu kan? Oke. Masalah di sini adalah penafsiran. Apa yang dikerjakan pemerintah? Bagaimana penafsiran orang terhadap yang dilakukan pemerintah? Sebab pemerintah itu bertindak mengikuti undang-undang. Ini permintaannya saudara Refli. Tapi tafsirannya bagaimana? Persoalan kita dengan Pancasila kan dari dulu adalah tafsiran. Yang akhirnya mengarah kepada aku lebih Pancasilais dari you. Kalau ada masalah aku tangkap you karena tafsiran Pancasila you berbahaya. Nah, itu konsekuensi dari soal tafsiran. Kalau kita nggak hati-hati, maka karena itu saya dulu menolak ucapan Pak Jokowi yang mengatakan saya Pancasila dulu ya, dia pernah bilang itu. Saya bilang Pancasila itu bukan soal pribadi, unit politiknya Pancasila itu masyarakat. Saya Pancasilais, tapi kalau saya mencuri, saya korupsi, jadi Pancasila itu tidak bisa diklaim oleh satu orang. Itu adalah sesuatu yang untuk publik. Kalau publiknya tidak Pancasilais, mbok 100 menteri Pancasilais, ya tidak ada apa-apa. Kira-kira seperti itu. Jadi Bung Kardi, saya mencoba memberikan komentar-komentar singkat saja. Baik. Terima kasih, diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Salim. Pemirsa, kita punya tagline 75 tahun Indonesia Maju. Dan semuanya optimis bahwa itu akan terjadi. Walaupun banyak kritik-kritik yang muncul, tapi semuanya saya anggap agar cita-cita bahwa kita akan mengalami kemajuan itu tercapai. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk hidup. Bukan karena banyak orang jahat, tapi karena banyaknya orang-orang baik yang tidak berbuat apa-apa untuk berubah keadaan. Albert Einstein. Kami diskusikan, Anda putuskan. Kita ketemu ILC yang akan datang.